Halo semuanya, kembali lagi sama saya, kan Bijak Andre yang mengupas tuntas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang lebih sehat. Siang ini, kita akan membahas sosok pembesar yang diam-diam melumpuhkan perairan Indonesia, bukan soal produksi sampah plastik, melainkan invasi makhluk hidup yang disebut-sebut sebagai penyiar masa depan ikan untuk kita. Berikut laporan selengkapnya. Invasi si penyapu. Mengapa ikan sapu-sapu menjadi ancaman serius? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan kebijakan penyakit massal ikan sapu-sapu. Meski terlihat pasif di dasar sungai, pakar perikanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Rindya Ferry Indrawan, memperingatkan bahwa kita sedang menghadapi ancaman ekologis yang bisa membuat struktur rantai makanan kita kolaps. Ada tiga alasan utama mengapa ikan ini disebut sebagai mesin penghancur ekosistem. Yang pertama, pencuri nutrisi. Mereka merebut sumber pangan utama seperti alga dan mikroorganisme yang seharusnya menjadi jatah alam kita. Kedua, ledakan populasi. Kemampuan berkembang biak mereka yang masih membuat ruang hidup spesies lain makin tercekik. Dan yang ketiga, perusak infrastruktur alam. Kebiasaan mereka menggali hutan di tepian sungai, memicu erosi parah, dan menghancurkan tempat ikan lokal itu. Predator tanpa yang mengerikan. Ikan sapu-sapu ini adalah sosok super survivor. Tubuhnya dibungkus dengan plat keras dan duri tajam yang membuat predator alami seperti biawak pun ogah menyentuhnya. Belum lagi kemampuannya bertahan hidup di air dengan kadar oksigen yang sangat minim, kondisi yang biasanya mematikan bagi ikan wadon atau tawas. Aktivitas mereka menyapu dasar perairan membuat telur ikan lokal tertimbun sedimen hingga gagal melintas. Jika dibiarkan, ikan endemik kita seperti nila dan betok bisa benar-benar punah. Jelas, dari limbah menjadi berkah. Daripada sekedar dibuang, ada potensi ekonomi yang bisa ditarik. Ikan sapu-sapu bisa diolah menjadi tepung ikan atau pakan ternak tinggi protein. Namun ingat, ini bukan untuk konsumsi manusia. Jika diambil dari sungai yang tercemar rokok. Sebagai penutup, poin penting bagi kita semua, stop membuang ikan peliharaan kita di sungai. Niat yang dikira menyelamatkan satu nyawa justru bisa membunuh satu ekosistem. Mari kita jaga perairan kita agar ikan lokal tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya, Kristi Maulana, pamit undur diri dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Selamat pagi pemirsa. Saya hadir dengan informasi terbaru dari pasar komoditas logam mulia. Harga perak yang diproduksi oleh PT Angkatan BPK atau Angkatan dilaporkan mengalami penurunan pada perdagangan ini 27 Agustus 2020. Penurunan ini tercatat sebesar Rp350 per gram, sehingga harga perak ini berada di level 48.350 rupiah per gram dari sebelumnya 48.700 per gram. Penurunan harga perak ini terjadi seiring dengan melemahnya harga emas antam pada hari yang sama. Harga emas tercatat turun cukup signifikan, yakni sebesar 16.000 per gram, 16.000 rupiah per gram menjadi 2.809 per gram. Kondisi ini mencerminkan tekanan di pasar logam mulia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik dari dalam negeri maupun global. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, kondisi ekonomi dunia, serta dinamika pemerintahan dan penawaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga. Selain itu, minat investor terhadap aset safe haven juga turun dalam menekan arah harga logam mulia masuk perak. Antam sendiri menawarkan berbagai perak, mulai dari perak butiran murni untuk kebutuhan industri hingga perak batam untuk investasi. Untuk ukuran 250 gram, perak batam dibanderol sekitar 12 juta 487, sementara kurang 500 gram mencapai 24 juta 150.000 rupiah di luar. Namun, stok tersebut dilaporkan sedang kosong. Penurunan harga ini menjadi perhatian bagi para pelaku pasar dan investor yang diharapkan dapat lebih cermat dalam mengambil keputusan di tengah kondisi pasar yang sulit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Andi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai. Selamat pagi pemirsa. Dilansir dari detik.com, aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang terjadi di kota Pekanbaru Riau. Korban diketahui bernama Jumat berusia 60 tahun yang tinggal di kawasan Kecamatan Kumbai, Kota Pekanbaru. Korban ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Rabu 29 April 2026 sekitar siang hari oleh suaminya tahun berbeda. Saat penemuan, korban berada dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di dalam rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian ditindak lanjut. Hasil penyelidikan mengungkapkan pembunuhan tersebut dilakukan oleh 4 orang pelaku. Mereka adalah Anissa Florensa atau AR yang merupakan menantu korban dan juga sebagai otak kejahatan. 3 pelaku lainnya yakni Slamet atau Estel, Erwandi atau sering dikenal dengan Iwan, serta rekannya Lisbeth. Polisi mengungkapkan para pelaku awalnya merencanakan aksi perampokan, namun rencana tersebut berkembang menjadi pembunuhan berencana. Tersangka berinisial Estel atau menantu korban bertindak sebagai eksekutor dengan cara memukul korban menggunakan balok kayu secara berulang sehingga korban meninggal. Berdasarkan rekaman CCTV, para pelaku datang dengan berpura-pura sebagai tamu. Salah satu pelaku yang merupakan korban sempat menyapa dan menyalimi korban sebelum aksi pembunuhan terjadi. Usai melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri ke luar provinsi Riau hingga ke Sumatera Utara dan Aceh. Setelah pengejaran intensif dari kepolisian, keempat pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada 2 April 2026. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP, pasal 365 ayat 4 KUHP, serta pasal 55 KUHP, ancaman hukum berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri Winopsita dengan ini undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat sore, pemirsa. Kembali dengan saya Putri Atika dari Universitas Aribuana. Kami hadir dengan kabar terkini dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah ledakan keras terjadi di kawasan pabrik baja yang berada di Desa Jati, Kecamatan Baru pada Senin sore. Peristiwa tragis ini mengakibatkan 1 orang pekerja meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, ledakan terjadi saat para pekerja telah melakukan aktivitas pemotongan masker logam di area yang kemudian memicu dentuman keras secara tiba-tiba di lokasi kejadian. Kapolres Sidoarjo menjelaskan, insiden bermula ketika dua pekerja melakukan pemotongan besi tebal menggunakan alat pemotong. Tanpa disadari, terdapat material berbahaya yang kemudian memicu ledakan hebat. Pekerja yang meninggal dunia diidentifikasikan bernama Rio, berusia 17 tahun, yang bekerja sebagai kernet blender. Sementara dua pekerja lainnya mengalami luka berat, masing-masing adalah bernama Prayono, berusia 27 tahun, yang mengalami luka serius di bagian dada, serta pekerja di umur 40 tahun, yang kini masih dalam penanganan medis. Sementara itu, aparat kepolisian masih terus melakukan pendataan terhadap korban lainnya, serta mengambil keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, hingga memperjelas kronologi kejadian. Untuk memastikan penyebab pasti ledakan, tim gabungan dari kepolisian setempat bersama tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur telah diterjunkan ke lokasi dan hingga kini proses klarifikasi serta oleh tempat kejadian perkara masih terus dilakukan secara intensif. Demikian laboratorium tetap waspada dan teman keselamatan dalam setiap aktivitas. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Selamat pagi pendengar saya. Berikut informasi terbaru dari dunia pendidikan. Pelaksanaan tes kompetensi akademik atau yang disingkat TKA di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Gresik saat ini tengah berlangsung. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 20 hingga 30 April tahun 2026. Meskipun diikuti oleh ratusan sekolah, terdapat 4 sekolah yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan tes tahun ini. Apa alasannya? Simak berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mencatat dari 467 sekolah yang ada di Kabupaten Gresik, terdapat 4 sekolah yang absen. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dispendi Gresik Tulika menjelaskan bahwa ketidakikutsertaan sekolah-sekolah tersebut bukan disebabkan oleh kendala teknis, melainkan murni karena alasan administratif. Menurut keempat sekolah tersebut merupakan institusi pendidikan yang relatif baru berdiri. Sekolah-sekolah ini belum memiliki siswa di tingkat kelas 6 atau kelas akhir. Padahal tes ini memang dikhususkan bagi siswa kelas 6 sebagai parameter mengukur kemampuan akademik serta kesiapan mental mereka. Oleh sebab itu, secara otomatis mereka belum bisa berpartisipasi. Adapun keempat sekolah yang dimaksud adalah SDN Akmul di Kecamatan Sampakula, SD Ihsan Mulia di Kecamatan Menganti, SD Al-Furqan di Kecamatan Dion, dan SD Islam Sebulusalam di Kecamatan Pinang. Sementara itu, khusus untuk wilayah kepulauan seperti Bawean, Dispendik menerapkan kebijakan khusus. Meskipun jumlah siswa di sana tergolong sedikit, pelaksanaan ujian tetap diwajibkan dilakukan di sekolah-sekolah masing dan digabung dengan sekolah lain. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan psikologi siswa saat mengerjakan ujian hingga hari kelima pelaksanaan tidak ditemukan kendala. Berarti terkait sarana dan prasarana dapat pengguna jalannya ujian. Demikianlah laporan mengenai pelaksanaan tes kompetensi di Kabupaten Gresik. Semoga kegiatan evaluasi pendidikan ini dapat berjalan sukses hingga waktu yang ditentukan. Saya Inaya Nushita, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, saya Adriani Kailah Masya, kembali hadir menemani Anda dalam sekitar pagi. Kita awali informasi dari dunia pendidikan tinggi.
pemerintah berencana mengevaluasi sejumlah program studi perguruan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Berikut laporan selengkapnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana melakukan penyesuaian terhadap program studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul tingginya jumlah lulusan dari sejumlah program studi yang tidak terserap secara optimal di dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Saintek, Badri Munir Sukonjo, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang keberadaan program studi agar sesuai dengan kebutuhan industri ke depan. Dia juga menyebut program studi yang dinilai tidak relevan berpotensi untuk ditutup. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Data menunjukkan saat ini jumlah lulusan dari bidang ilmu sosial mencapai sekitar 60%, dengan porsi terbesar berasal dari program studi kependidikan atau keguruan. Setiap tahunnya, program studi keguruan menghasilkan sekitar 490.000 lulusan, sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 orang. Kondisi ini dinilai menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga menyoroti adanya potensi kelebihan tenaga kerja di bidang lain, seperti profesi dokter, jika tidak dilakukan pengendalian sejak dini. Selama ini, pembukaan program studi di perguruan tinggi cenderung mengikuti minat pasar atau market demand tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Pemerintah menegaskan penyesuaian program studi menjadi langkah penting agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Diharapkan langkah evaluasi ini mampu menciptakan keseimbangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, sehingga lulusan perguruan tinggi dapat lebih terserap di dunia kerja. Saya Adriani Kailokesya, beserta seluruh tim yang bertugas menghubungi diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi, surat info keberdikan di Selasa Aktif sudah ada bersama saya, Lestari Syamil, yang akan menyampaikan berita saya pribadi seksual pada Senin 5 Mei 2020. Dalam berita ini menjelaskan bahwa budaya perempuan dan perlindungan anak di Saudi memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Swadaya dan Yogyakarta. Kasus ini menjadi pandang publik setelah muncul laporan seperti yang menunjukkan adanya perempuan tidak manusiawi terhadap anak-anak. Dengan konten jelas di dalam tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran berat dan hak asasi manusia dan tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apapun. Selanjutnya, Kementerian PPPA juga mendorong agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Para pelaku diharapkan mendapatkan hukum yang setimpal sesuai dengan hukuman yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memberikan perlindungan penuh kepada korban, serta terapi psikologis, trauma healing, serta dukungan kepada keluarga agar anak dapat pulih kembali. Bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya dalam sistem pengawasan dan perizinan daycare. Menekankan pentingnya peningkatan standar operasional, kualitas tenaga pengasuh, serta pengawasan yang ketat agar kejadian serupa terulang kembali. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, lebih selektif dalam memilih tempat pendidikan anak dan berani melaporkan jika menemukan adanya indikasi kekerasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak di Indonesia. Pemirsa, demikian akhir informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya Kristalitiati beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
Saya melaporkan tentang berita harga saham Brent turun 0,38%, tetap bertahan di level rupiah 6.600. Jakarta, perbedaan saham PT Barito Reni 14 Energi DBKP menunjukkan pelemahan tipis pada pedagang awal pekan. Senin 20/4/2026. Di tengah tekanan yang juga melanda mayoritas saham di pasar modal Indonesia, berdasarkan data pembelian saham emiten terbaru tersebut turun sebesar 0,38 atau sekitar 25 poin ke posisi rupiah 6.000 per saham sejak pembukaan sebesar 0,38% atau perdagangan saham Brent langsung bergerak di zona merah dengan kisaran harga tertinggi sempat menyentuh 6.700 dan terendahnya berada di level 6.350, mencerminkan adanya jualan yang cukup terasa meskipun tidak terlalu. Aktivitas transaksi saham Brent pada hari itu tergolong cukup ramai, yang menunjukkan bahwa investor terhadap saham ini masih relatif tinggi meskipun sedang mengalami koreksi harga. Tercatat frekuensi perdagangan mencapai ribuan kali juga untuk saham yang berdagang tidak lebih dari 1 juta bar saham. Nilai transaksi yang dihasilkan pun mendekati 1 triliun, yang menandakan bahwa saham ini menjadi salah satu perhatian pelaku pasar. Kondisi ini juga memperhatikan bahwa pergerakan Brent tidak lepas dinamika pasar yang lebih luas, termasuk aksi ambil untuk profit taking oleh investor setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Pelemahan saham Brent juga terjadi seiring dengan peningkatan saham gabungan di ASD yang pada tidak koreksi. ASD akan turun sekitar 0,52% ke level 7,11 dengan sebagian besar saham berada di zona negatif. Sektor lain yang pengumuman. Jadi bisa kondisi ini menjadikan titik pasar yang cenderung hati-hati, di mana investor atau menunggu katalis positif. Berikut sebelum kembali akumulasi. Jadi meski mengalami penurunan dalam jangka pendek, kinerja saham Brent secara masih menunjukkan tren yang cukup positif. Jadi dari periode 5 hari perdagangan terakhir, saham ini masih mendapat kenaikan yang cukup signifikan. Sementara dalam jangka waktu 1 bulan terakhir sudah mengalami penurunan 2 digit. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknikal saham masih berada di jalur naik, meskipun sekali mengalami posisi sebagai bagian dari investasi modern. Jadi dari sisi fundamental dari kita juga menunjukkan perkembangan solid yang menjadikan salah satu faktor ada sangat tinggi. Perusahaan yang bergerak di sektor energi membutuhkan laba bersih yang cukup besar panjang tahun 2025. Jadi didukung oleh kerja stabil, khususnya dari produksi listrik berbasis sangat tinggi. Selain di media yang bersifat energi dalam kontribusi terhadap di kuasa dengan kombinasi ini antara fundamental yang kuat sektor energi terbarukan yang terus berkembang. Saham Brent dinilai masih memiliki potensi yang menarik. Namun demikian, pergerakan dari saham dalam jangka pendek tetap sangat berpengaruh pada kondisi pasar secara umum. Masih tidak beberapa dari memiliki. Oleh karena itu, diharapkan tidak arti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan saham. Baik dari sisi jadi jadi
Terima kasih. Jadi, Selamat pagi pemirsa. Seputar info lain hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Isma Maria Apriani, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan beraktual. Pemirsa, sebuah serangan brutal yang diduga kuat sebagai upaya pembunuhan berencana kembali mengguncang rasa aman para aktivis kemanusiaan di tanah air. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan kriminal biasa, namun sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Aksi kekerasan keji pada Jumat dini hari 13 Maret 2021. Korban Andri Yunus diserang tepat setelah menyelesaikan aktivitas advokasi publik dan perekaman siniar di kantor GLBHI. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor secara sengaja mendekati korban dan penyiraman cairan kimia berbahaya ke bagian tubuh kita. Akibat serangan ini, Andrius harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar serius mencapai 24% yang meliputi area wajah, mata, hingga kedua tangannya. Koalisi masyarakat sipil mengutuk keras serangan ini dan menyebutnya sebagai sekadar kekerasan biasa. Indikasi bahwa ini merupakan tindakan terorganisir sangat kuat. Mengingat kejadian, korban sempat menerima berbagai intimidasi sistematis, termasuk panggilan telepon dari nomor misterius. Pola ini dinilai sebagai upaya terencana untuk menebar ketakutan dan membungkam suara-suara kritis yang lantang dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Latar belakang Andri Yunus sebagai anggota Komisi Pencari Fakta atau KPF diduga menjadi pemicu utama serangan ini. Selama 5 bulan terakhir, Andri aktif memimpin investigasi independen terhadap kerusuhan Agustus 2020. Temuannya mengungkap fakta-fakta kelam mulai dari dugaan penyiksaan, penangkapan massal, hingga penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat. Selain itu, Andri Yunus juga dikenal vokal dalam mengkritik proses pembahasan revisi undang-undang TNI yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menghidupi kembali praktik dui fungsi militer. Ini desakan publik menguat agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku dan dalang dibalik serangan ini secara transparan. Koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa serangan terhadap Andri Yunus adalah serangan terhadap seluruh gerakan masyarakat sipil. Jika seorang pembela HAM bisa diserang secara brutal di ruangan publik ibu kota, hal ini menjadi sinyal merah betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri yang berjuang demi keadilan dan menentang impunitas. Negara kini mendatang untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi ruang sipil. Jangan sampai impunitas kembali menang dan membungkam kebenaran. Saya, Isma Maria Apriani, melaporkan untuk pemirsa kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa. Seputar
Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Katarina Aprilia Julita yang akan memberikan berita-berita terbaru yang aktual. Tragedi maut kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur menjadi perhatian publik. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Brumus Amrik dan KRL terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena menimbulkan banyak korban jiwa serta luka berat. Tabrakan keras terjadi pada malam hari dan menimbulkan kepanikan para penumpang. Benturan mengakibatkan sejumlah gerbong mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian belakang rangkaian KRL. Petugas gabungan dari Basarnas, kepolisian, TNI, serta relawan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong. Berdasarkan informasi yang beredar, kecelakaan ini diduga dipicu oleh faktor di mana sopir taksi yang terlibat diketahui baru 2 hari bekerja sebelum diterjunkan ke lapangan. Sebelumnya, sopir hanya melakukan pelatihan yaitu selama 1 hari. Namun, hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Akibat kejadian tersebut, jumlah korban cukup besar. Data terbaru menyebutkan bahwa sebanyak 15 orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya masih dalam perawatan atau pemulihan di rumah sakit. Petugas gabungan dari pihak kereta api, kepolisian, serta tim medis langsung melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif, sementara proses penyelidikan terus dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pihak terkait juga memastikan bahwa perbaikan jalur serta normalisasi perjalanan kereta dilakukan secepat mungkin agar aktivitas transportasi dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak dan pentingnya keselamatan, koordinasi, dan ketelitian dalam sistem transportasi publik, khususnya pada operasional kereta api. Demikian laporan yang kami sampaikan. Saya, Katarina Aprilia Julita, pamit undur diri sampai jumpa pada berita berikutnya. Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di Jakarta pada hari ini cenderung didominasi kondisi cerah hingga berawan, tanpa potensi hujan yang signifikan. Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara tercatat cukup hangat, berkisar antara 29 hingga 31 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan 65 hingga 79%, dan kecepatan angin yang relatif rendah. Memasuki siang hari, kondisi cuaca mulai bervariasi. Wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan tetap cerah, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat cerah berawan. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cenderung berawan. Suhu udara berada di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 80%, serta angin yang mulai meningkat. Sementara itu, pada sore hingga malam hari, cuaca berawan diperkirakan merata di seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berangsur turun menjadi 26 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan
yang meningkat hingga mencapai 89%. Secara umum, kondisi cuaca hari ini relatif stabil dan tidak menunjukkan adanya potensi hujan yang menonjol. Namun demikian, pada dini hari esok, cuaca di Jakarta diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Meski begitu, wilayah Kepulauan Seribu berpotensi mengalami hujan ringan. Masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi perubahan kondisi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian informasi cuaca hari ini. Tetap waspada dan selamat beraktivitas. Demikian laporan saya, Lady and Lady, kembali ke studio. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil boleh bilang. Selamat pagi. Sebenarnya saya bukan jurusan yang keluar buat manajemen batas. Tadi kali itu membahas tentang perkembangan mengenai bahwa dalam sistem keuangan global, khususnya untuk transaksi sistem negara. Perusahaan teknologi blockchain yaitu Ripple melihat bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk digunakan lebih luas oleh perbankan. Hal ini dibuktikan oleh data bahwa pada tahun 2025, transaksi setiap orang telah mencapai 33 triliun atau sekitar 51.756 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan transaksi kartu kredit global. Ini perlu menjelaskan bahwa berbagai transaksi tidak lagi berganti pada satu jenis aset digital saja. Mereka kita menggunakan berbagai jenis teknologi seperti USDC, USDT, serta stablecoin berbasis mata uang lokal. Tujuannya adalah untuk menentukan transaksi secara definis dan juga regulasi di masing-masing wilayah. Kemudian dari sisi manfaat, monasnya bukan memberikan beberapa keuntungan. Antara lain, mempercepat kesusahan sistem negara, memberikan fleksibilitas dalam memilih aset, lebih efisien dari sistem perbankan tradisional lain. Perusahaan juga bisa memisahkan menggunakan beban berdasarkan likuiditas biaya transaksi dan aturan regulasi berikutnya. Faktor pendukung utama perkembangan stablecoin dengan regulasi global, contohnya di Amerika Serikat ada Genius Act yang mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Di Eropa terdapat regulasi NPCR yang mengatur penggunaan aset digital. Dengan adanya regulasi ini, sistem pembayaran digital menjadi semakin kuat dan terpercaya. Masa saat ini mulai bergerak di sistem multi aset, yaitu penggunaan berbagai jenis aset secara bersamaan, baik stablecoin maupun mata uang fiat. Model itu memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap perubahan global. Itu juga menekankan bahwa kunci keberhasilan bukan pada memilih satu stablecoin terbaik, tetapi pada penggunaan infrastruktur yang mampu mendukung pada aset sekaligus. Perkembangan ini juga terlihat di Hong Kong, di mana otoritas tempat telah mengeluarkan lisensi pertama untuk stablecoin yang dukung mata uang fiat. Beberapa bank besar seperti HSBC, Standard Chartered sudah mulai mengembangkan stablecoin untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran akan individu, pembayaran ke pedagang, hingga investasi digital. Stablecoin memiliki potensi besar dalam mengubah sistem pembayaran global menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel.
Dulu oleh regulasi dan teknologi, trotoar diprediksi akan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Selasa 10 Februari 2026. Anda menyaksikan siaran berita pagi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bersama saya, dari Saloti, saya akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. Saudara, trending fruiter yang mereview berbagai produk seperti obat, kosmetik, suplemen, hingga makanan di media sosial kini menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI mengimbau para influencer agar tidak sembarangan dalam membuat konten tulisan produk. Kepala BPOM RI, Taruna Ikra, menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang influencer untuk membuat konten edukasi maupun review produk. Bahkan, influencer dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi pada masyarakat. Namun, demikian, BPOM telah menetapkan sejumlah aturan undang-undang yang harus dipatuhi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam aturan ini, influencer diperbolehkan memberikan ulasan selama dilakukan secara objektif dan tidak menyesatkan. BPOM menekankan bahwa influencer tidak boleh membuat konten yang menjatuhkan atau membandingkan produk lain tanpa dasar yang jelas. Jika hal tersebut dilakukan dan terbukti tidak benar, maka dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk tuntutan pencemaran nama baik. Selain itu, BPOM juga mengingatkan agar konten tidak dibuat hanya demi viralitas semata. Influencer diminta untuk mempertimbangkan dapat informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pihak lain. Di sisi lain, BPOM mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran di bidang obat dan makanan semakin meningkat, terutama di era digital. Produk melalui platform online seperti media sosial dan e-commerce dinilai mempermudah akses, namun juga membuat peluang terjadinya pelanggaran. Sejak tahun 2022 hingga 2025, BPOM menemukan sekitar 1,3 juta tautan penjualan produk bermasalah di ruang digital. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran pilihan produk palsu, produk yang tidak sesuai peruntukan, hingga produk tanpa izin edar resmi. DTL. Untuk menindak pelanggaran tersebut, BPOM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melakukan penurunan takedown terhadap tautan yang melanggar aturan. BPOM berharap para influencer dapat memanfaatkan pengaruhnya secara positif dan bertanggung jawab, serta ikut berperan dalam memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan dalam menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah percaya terhadap klaim yang belum benarnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya dari Saloti melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Faridisa dalam program berita hari ini. Berita pertama datang dari bidang pendidikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan berbagai program baru. Salah satunya adalah peningkatan fasilitas sekolah dan pelatihan bagi para guru agar lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Berita selanjutnya datang dari bidang ekonomi. Harga kebutuhan pokok di beberapa daerah mengalami kenaikan menjelang hari besar. Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Kemudian dari bidang kesehatan, masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, dari bidang lingkungan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal. Demikian berita hari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.